Perang Rusia-Ukraina membuat gejolak ketidakpastian global kembali muncul. Pemulihan ekonomi yang berjalan di tengah pandemi terhambat dengan eskalasi yang semakin tinggi. Akibatnya, harga komoditas dunia pun melambung dan bahkan menyentuh rekor tertinggi. Lantas, akankah perang ini mengubah tatanan perekonomian global? Bagaimana pula ketahanan fiskal APBN Indonesia mampu meredam dampak ketidakpastian akibat perang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Economy Institute for Development of Economic and Finance, Aisha Rahbini. Selamat malam Mbak Aisha. Malam Mbak Eva. Mbak Aisha, dampak perang ini kemudian menghambat pemulihan ekonomi global yang saat ini tentunya tengah bangkit dari pandemi. Apakah ini kemudian menjadikan momentum pemulihan global itu akhirnya hilang? Iya, jadi memang ya kalau dengan adanya perang ya antara Rusia dan Ukraina ini menjadikan pemulihan global untuk negara-negara di dunia ini ya menjadi lebih terjal gitu ya. Jadi resikonya lebih tinggi ke depan gitu ya, karena memang sebelum perang ini terjadi, IMF kan memprediksi ya bahwa di 2022 itu tumbuh 4,4% untuk perekonomian global. Ini adalah normalisasi ya dari pemulihan ini ekonomi global di 2021 5,9%. Okay. Nah, namun dengan adanya konflik Rusia dan Ukraina ini diprediksikan ke depan akan lebih rendah dari 4,4% itu. Kenapa? Karena memang sekarang perekonomian global ini terdapat ancaman dari ketersediaan atau stok supply dari energi dan bahan pangan ya. Seperti kita tahu Rusia itu adalah pemasok utama setelah dari Uni Emirat Arab untuk minyak dunia ya. Dia juga pemasok beberapa bahan mineral, juga LPG, juga di sektor pangan dia adalah pemasok global untuk negara-negara Timur Tengah untuk gandum ya. Dan ini juga bisa mendorong inflasi dan daya beli masyarakat di dunia ini ya, perekonomian dunia ini untuk pada saat pemulihan ini gitu, daya belinya dengan harga-harga naik, daya belinya jadi berkurang gitu ya. Nah di sisi produsen pun juga energi ini kan adalah salah satu biaya ya, unsur komponen biaya. Ketika harga ini mahal gitu ya, dan di sini juga menekan dari ketahanan atau produksi dari sisi supply produsen gitu, sehingga berdampak pada pertumbuhan output secara global gitu. Oke. Apakah perang ini kemudian juga akan reshape begitu ya, membentuk ulang global supply chain? Indonesia juga akan terdampak dari sisi global supply chain? Jadi memang ya dengan selain tadi berkurangnya supply gitu ya. Di sini juga akan ada disrupsi dari supply chain secara global. Kenapa? Karena perang ini juga kalau berkepanjangan kerusakan nanti akan semakin banyak, termasuk infrastruktur dan misalnya pelabuhan yang berada di daerah Rusia, Ukraina, Asia, Sentral Asia tersebut, di daerah Laut Hitam itu ya bisa hancur gitu, dan ini akan mengganggu dan menghambat supply chain dan komoditas-komoditas kita. Walaupun sebelumnya ya di 2021 itu juga harga dari indeks biaya shipping ya itu juga meningkat gitu ya, dan ada disrupsi dari global chain. Dan dengan adanya gejolak ini, konflik ini juga pasti akan merubah ya, meningkatkan shipping cost untuk produsen gitu, sisi produksi gitu. Oke, kemudian salah satu dampak lain juga adalah yang kita tahu sejumlah harga komoditas ini naik. Kita tahu minyak, kemudian gandum, gas, dan juga aluminium yang sudah menyentuh rekor tertinggi. Dan ini tentunya juga Indonesia tidak bisa menghindari efek tersebut. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat ketahanan fiskal APBN kita dalam mengantisipasi dampak tersebut? Iya, baik. Memang fiskal ya, kalau dari sisi fiskal kita melihat bahwa dari sisi bahwa kita Indonesia sudah bukan lagi eksporter dari minyak dan gas ya. Karena tadi yang naik harga-harga paling kita khawatirkan sekali adalah harga minyak yang tadinya di tahun 2021 itu hanya di level 54 di Januari ya, kemudian naik sekarang di level 110. Dan ini bisa memberikan
ketahanan fiskal kita jadi rentan gitu. Manapun di APBN pun kita sekarang 2022 asumsinya $63 gitu kan. Nah, memang seperti tadi yang di introduction acara sesi ini ya, dijelaskan bahwa memang kenaikan $1 barel itu bisa berdampak ke subsidi bahan bakar, ya LPG, minyak tanah, PLN listrik gitu ya, dan beban terhadap Pertamina meningkat gitu. Nah, di sini memang di sisi pengeluaran meningkat, pasti ya, karena ada bebannya subsidi yang itu harus ditanggung gitu. Di satu sisi memang pendapatan juga meningkat, cuman dari sisi pendapatan PPh migas gitu ya. Cuman memang kita lihat data misalnya kemarin ya, beberapa waktu lalu, realisasi dari pengeluaran subsidi energi, kita tahu bahwa dibandingkan 2021 di Januari ya, itu meningkat sebesar 340 sekian persen gitu ya. Nah, itu di saat tadi perbedaan level harga minyak dunia itu 54, Januari 22 sudah ke $84. Memang kan kenaikan harga minyak dunia sudah merambat naik ya ke atas ya. Dan akibat memang pemulihan global itu sendiri. Nah, di sini poinnya PPh migas pun juga ada peningkatan realisasi 2002 Januari dari 2021, tapi itu hanya sebesar 240 sekian, dan ini butuh warning juga ya, bahwa kenaikannya tidak sebesar kenaikan pendapatannya tidak sebesar kenaikan dari realisasi subsidi energi tersebut. Jadi ini perlu perlu cek gitu ya, bahwa kita kan ingin defisitnya juga berkurang ya, 4,85% dari total. Nah, ini juga supaya kita sesuai dengan target itu juga harus diperhatikan gitu, bahwa ke depan dengan harga gejolak minyak bumi dunia yang meningkat gitu ya, pasti anggarannya juga pasti sudah berubah dari sisi subsidi. Itu harus realokasi anggaran memang perlu dilakukan kalau memang harganya tetap persisten di angka di atas $100 per barel untuk minyak dunia. Oke, artinya apa yang kemudian dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat begitu ya, Mbak Aisha? Memang harus dilihat ya, kalau memang persisten terus dan konfliknya berkepanjangan, tidak ada solusi antara kedua pihak gitu ya, perdamaian dan ini memang harus direalokasikan mana yang prioritas yang lebih penting untuk pemulihan dan menjaga daya beli masyarakat di saat pemulihan saat ini gitu. Oke. Soal tadi kenaikan harga BBM kemudian tentunya akan berdampak kepada inflasi. Apa yang kemudian antisipasi yang harus dilakukan segera? Iya, memang selain konflik itu ke depan kan kita juga menghadapi ini ya, bulan Ramadan dan Lebaran, dan kenaikan harga ini mungkin kemungkinan juga tidak hanya BBM, kemudian yang beberapa barang sudah naik kayak minyak goreng, kemudian daging gitu ya. Ke depan juga akan mungkin bahan-bahan pokok lain yang meningkat gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dan waspada selain memantau gitu ya pemerintah untuk harga-harga pokok ini, yang perlu diperhatikan adalah dari sisi masyarakat yang golongan tidak mampu ya, karena memang saat ini konsumsi atau daya beli masyarakat di saat pemulihan itu memang sedang rendah gitu ya, belum masuk ke level yang sebelum COVID, sehingga ketika harga-harga naik, inflasi tinggi tidak terhindarkan gitu ya, mereka lah yang harus diperhatikan dan diberikan bantuan gitu ya, bantalan atau safeguard buat mereka, sehingga mereka tidak jatuh lebih dalam lagi ke dalam kemiskinan seperti itu. Dan dipastikan ya bahwa subsidi ini juga benar-benar tercapai ya, ke golongan masyarakat ini yang tidak mampu. Nah, di sisi supply, karena memang dari sisi cost ini juga meningkat ya, jadi biaya tinggi, kemudian ini bisa mempengaruhi output dari sisi produsen gitu. Dari sisi penawarannya juga harus dipastikan bahwa supply kebutuhan ini juga tersedia gitu, lancar, sehingga dari sisi supply juga baik, daya belinya juga baik, dan harga tidak naik
seperti Oke, itu ya. oke. Tapi kalau kemudian kita bicara subsidi BBM, sebetulnya seharusnya angka subsidi memang tidak menjadi mayoritas begitu dengan tren penurunan penggunaan BBM bersubsidi di masyarakat. Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang kemudian krisis minyak yang saat ini terjadi ini akan memang memberikan dampak yang besar begitu bagi masyarakat, bagi Ya, perekonomian? jadi memang barang-barang seperti ini ya, kayak minyak, LPG gitu, memang ada porsi yang untuk subsidi dan yang non subsidi gitu. Memang yang tadi seperti saya jelaskan untuk golongan masyarakat yang perlu disubsidi itu yang penting ya, yang harus dipastikan bahwa memang mereka terjaga gitu. Jadi yang menggunakan minyak subsidi ini dan LPG subsidi juga kemudian dari sisi supply ya, produsen juga kan ada yang menggunakan subsidi dan itu harus terjaga dengan baik Kak, supaya mereka ya tadi tidak tetap terjaga daya belinya, tetap terjaga outputnya, produksinya gitu ya, supaya menjamin suplai barang di pasar itu baik gitu, tidak meningkat harganya. Oke, kalau kemudian kita bicara eskalasi yang terjadi antara Rusia dan di Ukraina, menurut Anda bagaimana kemudian Indonesia bisa mengambil momentum positif, khususnya dari sisi ekonomi? Ya, baik. Memang jalurnya ada dua ya. Di sini ada dari perdagangan internasional dan bisa juga dari pasar keuangan. Nah, memang kalau tadi kita bahas bahwa harga komoditas naik, gitu ya. Nah, memang kita selain importir, kita juga eksportir gitu untuk sejumlah komoditas yang sumber daya alam yang kita kuat gitu ya, kompetitif seperti CPO, batu bara, nikel gitu. Nah ini kita bisa dapat windfall atau keuntungan dengan kenaikan gain dari harga ini gitu ya. Cuman memang ini bisa saja hanya sementara gitu, tidak ke depan. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi global ini bisa terancam ya, jadi melemah gitu ya, otomatis kan demand terhadap komoditas kita juga akan rendah gitu, sehingga bisa kembali lagi tidak mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, kedua memang juga ada barang-barang Rusia, contohnya dia adalah eksportir batu bara gitu ya, yang ketiga di dunia. Kita eksportir kedua gitu. Nah, dengan tadi dijelaskan bahwa supply chain berubah, supply stock berubah gitu ya. Nah, ini Indonesia juga sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan untuk menggantikan gitu ya, substitusi pasar-pasar utama dari Rusia, apalagi memang kalau ada ban terhadap barang-barang Rusia tersebut gitu ya. Nah, cuman memang harus kita perhatikan untuk ekspor batubara, jangan hanya melihat harga di luar, tapi kita memang harus tetap menjaga DMO ya, pemenuhan DMO di dalam negeri gitu, karena kita juga butuh untuk energi di dalam negeri seperti itu. Nah, kedua di dampak dari sisi keuangannya. Memang sekarang ketika konflik seperti ini ya, resiko itu kan naik ya. Nah, para investor ini mencari mana negara atau wilayah yang resikonya lebih rendah gitu ya, lebih sentimennya lebih positif, sehingga memang arahnya mencari safe haven seperti misalnya yang berbentuk US dollar, Japan yen gitu ya, atau pasar instrumen, bond atau equity yang memang lebih safe, lebih less volatile gitu ya, karena konfliknya juga dengan EU gitu ya, mereka akan lebih menghindari ke EU gitu. Salah satunya mungkin ke negara-negara emerging market yang memang ketahanan fundamentalnya bagus gitu. Bisa jadi salah satunya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat indikator IHSG ya, kita memang sempat turun ketika ada shock konflik di minggu lalu ya. Betul. Konflik itu mulai. Tapi sekarang IHSG juga udah mulai naik lagi gitu. Nah, ini indikator yang sebenarnya indikator baik juga gitu. Bahwa sepertinya investor juga melihat-lihat bahwa indikator Indonesia itu juga baik, misalnya cadangan devisa kita juga lebih besar kan dibandingkan sebelumnya gitu sekarang. Nah, cuman memang ke depan masih uncertainty ya, tinggi sekali bahwa
kita juga tidak tahu arahnya kemana, seberapa besar dampaknya di pasar komoditas, harga-harga kelangkaan dari energi itu sebesar apa gitu. Nah ini juga membuat central bank ya di negara maju termasuk Amerika Serikat itu dilema ya, apakah dia harus menaikkan suku bunga acuannya lebih cepat atau dia harus melambat gitu. Seperti yang kita tahu di Amerika Serikat kan inflasi juga tinggi sekali ya, 7,5% dan itu tertinggi dalam 40 tahun gitu. Nah ini The Fed ini juga melihat bahwa kalau misalnya nanti krisis energi dan pangan ini merambat ke pertumbuhan ekonomi mereka gitu ya, dan rencana The Fed ini untuk menaikkan suku bunga acuannya itu juga bisa dipertimbangkan gitu, dipertimbangkan lagi kalau mengancam pertumbuhan ekonominya dia akan menunda gitu. Nah ini juga bisa jadi momentum yang baik karena kita untuk karena kan kita kemarin worry ya karena kalau ada khawatir dengan kalau ada tapering off dari Amerika Serikat gitu. Nah ini kalau diundur pun berarti sebagai momentum yang baik untuk pertumbuhan ekonomi kita ya, kebijakan-kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi inflasi yang tinggi ini juga uncertainty buat Indonesia gitu karena daya beli masyarakat yang belum pulih gitu itu harus tetap dijaga juga. Itu. Oke, terakhir Mbak Esya, dengan kondisi yang terjadi saat ini ada kontraksi ekonomi, menurut Anda apakah ini akan terjadi dalam waktu panjang dan faktor-faktor apa saja yang kemudian akan mempengaruhinya? Iya, mungkin kontraksi ekonomi di global kali ya, karena dampak langsungnya dari konflik Rusia dan Ukraina ini pasti ke secara global tadi yang kita bahas di awal. Nah ini juga tergantung dari seberapa lama ya konflik antara kedua negara ini dan juga negara-negara maju yang memberikan sanksi terhadap Rusia. Kan kita seperti tahu ya, sanksi dan terhadap ekspor juga, ekspor mereka tidak akan masuk ke Rusia. Swift sistem pembayaran gitu ya. Nah ini kalau misalnya berkelanjutan dan akhirnya nanti Rusia akan membalas gitu ya. Contoh dia tidak akan mensuplai minyak buminya ke Eropa padahal suplai minyak bumi Ukraina ini 40% ke Uni Eropa dan ini pasti akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa gitu. Dan ini bisa jadi juga pukulan dan hambatan yang lebih dalam buat perekonomian Uni Eropa seperti itu. Baiklah, Mbak Esya M. Rahbini, Ekonom Indef, terima kasih atas analisa Anda di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Ya, malam, terima kasih.